Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan ada sesuatu yang kosong di dalam hati? Ada cahaya yang seakan redup, meski dunia di sekelilingmu begitu ramai. Dalam keheningan, terkadang kita merasa seolah ada kalimat rahasia yang ingin membisikkan sesuatu, namun tidak semua orang mampu menangkapnya. Hari ini, kita akan menyingkap satu kalimat dari surat Al-Ikhlas. Kalimat sederhana, tapi di baliknya tersimpan rahasia yang mampu menyalakan kembali cahaya hati yang hampir padam. Sebuah kalimat yang jika benar-benar direnungi, bisa mengguncang kesadaranmu, mengubah pandanganmu terhadap hidup, dan menuntunmu lebih dekat kepada Sang Maha Tunggal. Maka, jangan lewatkan setiap detiknya. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Dan jika engkau merasakan getaran dalam jiwa saat mendengar kalimat ini, tuliskan di kolom komentar dengan penuh keyakinan, Allahu Akbar, sebagai tanda bahwa hatimu siap menerima cahaya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Rahasia dalam keheningan. Ada sebuah kalimat yang tampak begitu sederhana, namun sesungguhnya menyimpan rahasia yang tak sanggup ditangkap oleh akal biasa. Kalimat itu berada di awal surat Al-Ikhlas, sesuatu yang bahkan anak kecil mampu menghafalnya, tetapi hanya sedikit jiwa yang benar-benar dapat merasakan getarannya. Qul huwallahu ahad. Kata-kata itu ibarat pintu gaib yang tersembunyi di tengah kehidupan manusia, dan hanya mereka yang berani mengetuknya dengan hati bersih yang dapat melihat apa yang ada di baliknya. Di permukaan ia hanyalah bunyi, tetapi di kedalaman ia adalah suara langit yang memanggil manusia untuk kembali kepada asal-usulnya. Ketika kalimat ini dibisikkan dengan penuh kesadaran, ruang di sekitar seakan berubah. Suasana menjadi berat namun tenang, seperti udara yang dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Hati bergetar tanpa sebab, seakan ada kekuatan halus yang mengetuk dari balik dinding jiwa. Banyak orang membacanya hanya sebagai kewajiban, namun bagi mereka yang berhenti sejenak untuk merasakan, kalimat ini adalah kunci menuju gerbang rahasia, gerbang yang akan mengubah pandangan hidup selamanya. Ia bukan sekadar pengakuan tentang keesaan, melainkan seruan halus agar manusia melepaskan diri dari semua topeng dunia. Qul, katakanlah, sebuah perintah yang mengikat langsung pada jiwa, seolah bukan nabi saja yang disuruh mengucapkannya, melainkan setiap hati yang ingin meraih cahaya. Saat kalimat itu keluar dari lisan, ia menuntut kejujuran. Tidak cukup hanya melafalkannya. Kalimat ini menuntut agar kita mempersaksikan, menghidupi, dan membiarkan dirinya menyusup ke dalam darah dan nafas. Dan disitulah misterinya. Bagaimana mungkin satu baris singkat dapat mengubah rasa takut menjadi tenang, kebingungan menjadi kepastian, dan gelap menjadi cahaya. Kalimat ini ibarat cermin yang menghadapkan manusia pada kenyataan dirinya sendiri. Mereka yang membaca tanpa jiwa hanya akan melihat pantulan kosong. Tetapi bagi mereka yang larut dalam keheningan, kalimat ini menghadirkan bayangan yang lebih dalam. Sebuah cahaya samar yang seakan berkata, "Aku lebih dekat dari apa yang kau kira." Disinilah rahasianya mulai menyala. Perlahan, seperti nyala api kecil di tengah ruangan gelap, memberi tanda bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar berkuasa. Dan semakin kalimat itu diulang, semakin hati diselimuti rasa aneh. Takut sekaligus damai, kecil sekaligus luas, hancur sekaligus utuh. Inilah daya tariknya, membuat manusia sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, namun juga begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada degup jantung. Satu kalimat ini, yang sering dianggap ringan, sebenarnya adalah bisikan abadi dari Sang Esa, yang menunggu untuk membakar hati dengan cahayanya. Tidak ada yang bisa menolaknya jika ia benar-benar masuk. Ia akan menyalakan jiwa hingga manusia tak lagi sama. Bab 2. Api cahaya dalam dada. Ada sesuatu yang tidak kasat mata ketika kalimat itu diucapkan dengan penuh kesadaran. Seolah-olah dari balik dinding dada muncul percikan yang tidak menyerupai api dunia. Api itu tidak membakar kulit, tidak meninggalkan abu, melainkan menyusup langsung ke relung hati. Rasanya hangat, sekaligus getir, seperti ada tangan gaib yang mengusap jiwa yang lelah. Qul huwallahu ahad bukan sekadar bunyi di udara.
Ia adalah nyala yang ditiupkan dari alam tak terlihat, menyalakan lentera yang sudah lama padam dalam kegelapan. Orang yang membiarkan kalimat ini hidup dalam dirinya akan merasakan sesuatu yang ganjil. Hatinya bergetar tanpa sebab, dadanya dipenuhi cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa aman yang mendalam, seolah dunia dengan segala kekacauan dan kegelisahannya tidak mampu lagi menyentuh pusat dirinya. Api cahaya ini tidak datang dari luar, ia bangkit dari dalam, seolah hati memang sejak awal sudah menyimpan bara yang hanya bisa dinyalakan oleh satu kalimat agung itu. Api ini adalah penyucian yang lembut. Ia membakar debu-debu keraguan, meleburkan bayangan-bayangan gelap yang mengendap, dan perlahan membuka pintu bagi kehadiran nur sejati. Kadang-kadang, orang yang merasakan ini akan menangis tanpa tahu alasannya. Seakan jiwa mereka baru saja dibersihkan dari sesuatu yang selama ini mengekang. Tangis itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa api cahaya sedang bekerja, mengikis lapisan hati yang tertutup oleh kelalaian. Dan semakin dalam kalimat itu dihayati, semakin terang nyala yang dirasakan. Ia bukan cahaya yang terlihat mata, melainkan cahaya yang memberi arah dalam gelapnya batin. Orang yang menyalakan api ini tidak lagi takut pada bayang-bayang hidup, karena ia tahu ada suluh yang tak pernah padam. Bahkan ketika dunia menekan dengan segala kesempitannya, hati tetap lapang karena cahaya itu tidak bergantung pada dunia luar. Inilah misteri yang sering terlewatkan. Satu kalimat pendek dari surat Al-Ikhlas ternyata mampu menyalakan obor abadi di dalam dada. Obor ini tidak bisa dicuri, tidak bisa dipadamkan, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ia adalah karunia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar membuka dirinya. Dan begitu api itu menyala, seseorang tidak lagi sama, ia berubah menjadi jiwa yang berjalan dengan cahaya, meski dunia di sekelilingnya masih tenggelam dalam kegelapan. Bab 3. Keabadian dalam satu kata. Di balik kalimat Qul huwallahu ahad, terdapat satu kata yang mampu mengguncang kesadaran manusia. Ahad. Kata ini tampak sederhana, hanya 5 huruf, namun di dalamnya tersembunyi samudra tanpa ujung. Ahad bukan sekadar angka 1, bukan hanya penegasan keesaan, melainkan sebuah kebenaran kosmik yang melampaui batas waktu dan ruang. Ketika lidah mengucapkannya dengan hati terhubung, seakan dunia berhenti berputar dan manusia berdiri di hadapan sesuatu yang tak tergambarkan oleh bahasa. Ahad adalah keutuhan mutlak. Tidak ada dua, tidak ada perpecahan, tidak ada lawan. Ia adalah awal sekaligus akhir yang meliputi tanpa perlu disandingkan. Jiwa yang menyelami kata ini akan merasakan dirinya larut dalam samudera luas, di mana gelombang tak lagi terhitung sebagai potongan, melainkan bagian dari satu kesatuan yang sama. Rasa terpisah, rasa sendiri, rasa terbuang, semua lenyap dalam kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah pantulan dari keutuhan tunggal. Kata ini mengajarkan manusia untuk melepaskan diri dari jebakan ilusi. Dunia tampak seolah penuh banyak kuasa, banyak pusat, banyak arah. Namun ketika ahad benar-benar masuk ke dalam hati, tabir itu runtuh. Yang tersisa hanyalah satu cahaya, satu sumber, satu tujuan. Segala sesuatu yang berlapis-lapis ternyata hanyalah bayangan tipis yang berusaha menutupi hakikat. Dan begitu bayangan itu sirna, yang muncul adalah ketenangan yang tak pernah dikenal sebelumnya. Tenang karena tahu tidak ada yang benar-benar terpisah. Ada orang yang ketika merenungkan kata ini, merasa tubuhnya lenyap, pikirannya larut, yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Ia seperti titik yang hilang dalam cahaya matahari, bukan binasa tetapi menyatu. Misterinya begitu dalam, bagaimana mungkin satu kata mampu membuat manusia merasa seolah berada di luar tubuhnya sendiri, berdiri di tepi keabadian. Namun itulah kekuatan kata yang datang dari langit, bukan dari dunia. Dan semakin sering kata ini dirasakan, semakin jiwa sadar bahwa ahad adalah cermin keabadian. Manusia mungkin akan musnah, dunia mungkin akan sirna, bahkan langit dan bumi akan runtuh, tetapi ahad tetap tegak, tidak berubah. Siapapun yang menyalakan kata ini dalam jiwanya akan menemukan tempat berlabuh yang tidak akan pernah goyah. Inilah makna terdalamnya, satu kata yang bila benar-benar masuk ke dalam hati,
mampu menyalakan cahaya yang tak akan pernah padam, bahkan setelah kehidupan ini berakhir. Bab 4. Saat gelap menjadi terang. Bayangkan seorang manusia berjalan sendirian di tengah malam yang pekat, langkahnya berat, matanya tidak mampu melihat jalan, dan setiap suara kecil menimbulkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Itulah gambaran hati manusia ketika terjebak dalam kelalaian, gelap, kosong, dan rapuh. Namun ada saat ketika kalimat ini, Qul huwallahu ahad, meluncur dari bibir dengan penuh pasrah, dan seketika seolah ada lentera yang dinyalakan dari dalam dirinya. Gelap yang menakutkan itu mulai terkoyak, sedikit demi sedikit, hingga sebuah cahaya samar menyingkap arah yang sebelumnya tersembunyi. Kegelapan hati seringkali lebih mengerikan daripada kegelapan malam. Ia membuat manusia tersesat tanpa ia sadari, berjalan tanpa arah, dan mencari sesuatu yang tak pernah benar-benar ditemukannya. Namun ketika kalimat ini benar-benar dihidupkan, ia hadir sebagai suluh yang memandu. Ia tidak sekadar menerangi jalan, tetapi membentuk jalan itu sendiri. Seseorang yang larut dalam gema ahad akan mendapati bahwa kegelapan batinnya tidak lagi menjadi penjara, melainkan ruang yang dipenuhi percikan cahaya ilahi. Misteri ini sulit dipahami oleh mereka yang hanya menjadikannya bacaan tanpa rasa. Sebab cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan dipantik dari kedalaman yang selama ini terlupakan. Bayangkan ruang gelap yang sudah lama terkunci, penuh debu dan dingin. Lalu, tiba-tiba satu sinar kecil masuk dari celah, membakar udara, menyingkirkan kabut, dan mengubah ruang itu menjadi tempat kehidupan. Itulah yang terjadi di dalam hati. Satu kalimat menjadi cahaya yang menghidupkan ruang-ruang mati. Dan menariknya, cahaya itu tidak hanya memberi terang, tetapi juga menyingkap rahasia yang sebelumnya tertutup. Dalam gelap, segala sesuatu tampak menakutkan, bayangan kecil bisa terasa seperti monster besar. Namun ketika cahaya hadir, segalanya terbongkar. Yang menakutkan ternyata hanyalah fata morgana. Yang tampak besar ternyata hanyalah bayangan kecil. Demikian pula hidup ketika hati diterangi ahad, ketakutan, keraguan, dan kecemasan hanyalah ilusi yang dibesar-besarkan oleh kegelapan jiwa. Inilah kekuatan tersembunyi dari kalimat itu. Ia bukan hanya menerangi, melainkan mengubah cara kita melihat. Dunia yang semula tampak mengancam menjadi ladang pembelajaran. Masa depan yang semula menakutkan berubah menjadi jalan kepastian. Gelap yang semula menyesakkan menjadi ruang yang penuh cahaya. Dan pada akhirnya, seseorang yang telah merasakan sinar itu tidak lagi berjalan sendiri. Ia ditemani cahaya yang tidak pernah padam, cahaya yang berasal dari kata-kata abadi, Qul huwallahu ahad. Bab 5. Nafas yang menjadi zikir. Ada satu rahasia yang jarang disadari. Nafas adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Sejak manusia lahir, ia menghirup dan menghembuskan udara tanpa henti. Seakan alam mengajarinya untuk selalu mengingat. Namun ketika nafas itu dipenuhi dengan kalimat agung, Qul huwallahu ahad, barulah ia menemukan makna sejatinya. Tarikan nafas menjadi bisikan ke dalam, Qul huwallahu, dan hembusannya menjadi penyerahan total, ahad. Setiap detak kehidupan pun berubah menjadi untaian doa yang terus bergema tanpa suara. Dalam keheningan, jika seseorang memusatkan dirinya pada nafas yang berzikir, ia akan merasakan seakan-akan seluruh tubuh ikut larut dalam alunan kalimat ini. Jantung berdetak dalam irama tauhid, darah mengalir membawa getaran suci, dan setiap sel tubuh menjadi saksi bagi kalimat itu. Nafas tidak lagi sekadar udara yang memberi hidup, melainkan cahaya yang menyalakan hati. Seakan setiap hirupan adalah panggilan dan setiap hembusan adalah jawaban. Mereka yang telah masuk ke dalam rahasia ini seringkali merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih lapang. Nafas yang tadinya hanya gerakan otomatis kini berubah menjadi ritual sunyi yang membuka pintu ke dalam. Bayangkan sebuah gua yang gelap, lalu setiap nafas membawa masuk seberkas cahaya, hingga akhirnya seluruh ruang dipenuhi kilau yang lembut. Itulah yang terjadi di dalam jiwa ketika nafas dipenuhi zikir. Zikir dengan nafas bukan sekadar pengulangan kata, tetapi penyatuan antara tubuh, ruh, dan kesadaran.
Ketika Qul huwallahu ahad benar-benar melebur dengan tarikan dan hembusan, manusia seolah berjalan dalam irama keabadian. Ia tidak lagi merasa sendiri, karena setiap hembusan adalah jawaban dari langit dan setiap tarikan adalah pelukan dari keesaan. Nafas menjadi jembatan antara dunia yang fana dengan nur yang tak pernah sirna. Dan pada akhirnya, siapapun yang mampu merawat zikir nafas ini akan menyadari bahwa hidupnya tidak pernah kosong. Bahkan ketika ia diam, ia sedang berzikir. Bahkan ketika ia tertidur, ruhnya masih bernafas dalam kalimat tauhid. Inilah rahasia terdalam yang hanya disingkap bagi hati yang siap, bahwa setiap hembusan manusia bisa menjadi cahaya bila ia mau meleburkan nafasnya dengan kalimat yang datang dari langit. Bab 6. Kekuatan menembus batas. Ada kalimat yang tidak hanya terdengar di telinga, melainkan menggema hingga menembus lapisan-lapisan realitas. Qul huwallahu ahad. Diucapkan dengan kesadaran, ia bukan lagi sekadar bacaan, melainkan getaran yang mampu merobohkan tabir antara dunia lahir dan batin. Banyak orang membacanya tanpa merasa ada perubahan, karena hati mereka masih tertutup oleh keraguan. Namun bagi yang membuka diri, kalimat ini bagaikan anak panah cahaya yang melesat menembus langit, menyambungkan manusia dengan asalnya. Kekuatan kalimat ini tidak dapat diukur dengan logika biasa. Ia tidak bisa ditimbang oleh timbangan, tidak bisa ditangkap oleh indera. Namun mereka yang merasakannya tahu bahwa setiap pengucapan menghadirkan sebuah daya yang sulit dijelaskan. Seakan tubuh yang rapuh ini tiba-tiba dipenuhi energi yang bukan berasal dari dunia. Rasa takut yang menekan tiba-tiba sirna, kegelisahan yang mencekik tiba-tiba terurai. Yang tersisa hanyalah keyakinan kokoh, sebuah kekuatan yang datang dari keesaan sejati. Banyak kisah yang menceritakan orang-orang yang hidup dalam kalimat ini mampu berjalan dengan tenang di tengah badai kehidupan. Tidak ada tekanan yang cukup kuat untuk meremukkan batin mereka karena ada daya tak terlihat yang menopang. Inilah bukti bahwa kalimat ini tidak hanya bekerja di ranah spiritual, tetapi juga nyata dalam kehidupan. Ia mengubah kelemahan menjadi keteguhan, keraguan menjadi kepastian, dan ketakutan menjadi keberanian. Yang paling misterius adalah ketika kalimat ini menembus batas antara dunia nyata dan alam ruh. Ada saat ketika seseorang begitu larut dalam ahad hingga ia merasakan seolah dirinya ditarik ke ruang tanpa bentuk, di mana batas tubuh lenyap dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Ruang itu bukan mimpi, bukan bayangan, tetapi sebuah pengalaman batin yang terlalu dalam untuk diceritakan. Hanya hati yang telah disentuh oleh cahaya kalimat ini yang mampu memahami. Dan di titik itulah manusia sadar, kalimat ini bukan hanya ajaran, melainkan jembatan. Jembatan yang menghubungkan bumi dan langit, jasad dan ruh fana dan abadi. Ia adalah kunci yang menembus segala batas, membawa manusia dari dunia yang penuh keterbatasan menuju ruang tanpa ujung. Rahasia ini begitu besar, namun tersembunyi di balik satu kalimat yang seringkali dianggap biasa. Bab 7. Bayangan yang sirna. Bayangan selalu muncul ketika ada cahaya, namun seringkali manusia lebih takut pada bayangan daripada pada kegelapan itu sendiri. Bayangan bisa menipu mata, membuat sesuatu tampak besar, menakutkan, dan mengancam, padahal ia hanyalah bentuk semu. Demikian pula dalam kehidupan, rasa takut pada masa depan, penyesalan pada masa lalu, dan kekhawatiran yang tiada henti, semuanya hanyalah bayangan yang diciptakan oleh pikiran. Namun ketika kalimat itu hadir, Qul huwallahu ahad, bayangan-bayangan itu mulai sirna, karena cahaya sejati yang dipanggil oleh kalimat ini tidak memberi ruang bagi ilusi. Orang yang larut dalam kalimat ini akan merasakan sesuatu yang berbeda. Masalah yang dulu tampak besar, perlahan menjadi kecil. Ketakutan yang dulu menguasai, kini kehilangan cengkeramannya. Seolah-olah kalimat ini menyibakkan selubung, menyingkap bahwa apa yang selama ini membebani jiwa hanyalah bayangan yang tak pernah nyata. Ia seperti matahari yang terbit di balik gunung, membuat segala kegelapan malam seketika lenyap. Bayangan mungkin masih ada, tetapi tidak lagi menguasai hati. Misteri ini mengajarkan bahwa
Kekuatan kalimat tersebut bukan sekadar mengingatkan manusia pada keesaan, melainkan memberi keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Ketika hati diterangi Ahad, bayangan tidak lagi menakutkan karena kita tahu ia hanya menempel pada sesuatu yang fana. Bayangan ketakutan, kegagalan, kehilangan, semuanya hanyalah pantulan yang akan hilang begitu cahaya keesaan semakin mendominasi. Bayangkan seseorang yang hidupnya penuh kecemasan. Malam demi malam ia gelisah, siang demi siang ia dihantui keraguan. Tetapi ketika ia benar-benar merenungi kalimat ini, sesuatu mulai berubah. Ia melihat bahwa semua rasa takutnya tidak pernah memiliki wujud nyata. Perlahan jiwanya merasa ringan, seakan beban yang menekan dada terangkat. Disinilah letak kekuatan kalimat tersebut. Ia tidak menghapus kenyataan, tetapi menghapus ilusi yang membuat kenyataan tampak lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, orang yang hidup dalam kalimat Qul huwallahu ahad akan belajar melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Bayangan tetap ada, tetapi hati tidak lagi gentar. Karena ia tahu, cahaya keesaan lebih kuat daripada segala gelap. Dan semakin ia tenggelam dalam kalimat itu, semakin ia menyadari bahwa tidak ada bayangan yang bisa menutupi cahaya hati yang telah menyala. Semua sirna, semua lenyap, kecuali satu, cahaya yang datang dari Dia yang Maha Esa. Bab 8. Hati yang menjadi cermin. Ada saat ketika manusia berhenti sekadar menjadi pencari, lalu berubah menjadi penampung. Hati yang selama ini penuh dengan debu dunia, ketika dibersihkan dengan kalimat Qul huwallahu ahad, perlahan berubah menjadi permukaan bening yang memantulkan cahaya. Ia bukan lagi sekadar tempat singgah emosi, pikiran, atau keresahan. Ia menjadi cermin yang jernih, memantulkan wajah kebenaran yang datang dari Sang Esa. Dan disinilah misterinya. Hati yang dahulu gelap bisa menjadi terang, hanya karena satu kalimat dipeluk dengan sungguh-sungguh. Bayangkan sebuah cermin tua, penuh karat, penuh goresan, ditinggalkan dalam gelap. Tidak ada yang bisa melihat pantulan apapun darinya. Tetapi begitu cahaya menimpa dan debu-debunya diseka, cermin itu kembali memperlihatkan fungsinya yang sejati. Demikianlah hati manusia, sering dilupakan, dipenuhi nafsu, keinginan, dan luka yang menumpuk. Namun ketika kalimat dari surat Al-Ikhlas meresap ke dalam sanubari, ia membersihkan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya pantulan cahaya ilahi tampak begitu nyata di dalamnya. Yang menarik, hati yang menjadi cermin tidak lagi sibuk mencari cahaya di luar dirinya. Ia mulai menyadari bahwa cahaya itu sebenarnya selalu ada, hanya saja tertutup oleh kabut dan debu. Kalimat itu ibarat tangan yang membersihkan permukaan, menyingkap kembali kilau yang tersembunyi. Inilah rahasia yang membuat orang-orang yang benar-benar hidup dalam ahad memiliki tatapan yang berbeda. Tenang, teduh, namun dalam, seakan mata mereka menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati yang menjadi cermin juga tidak memilih-milih apa yang dipantulkan. Ia sekadar jernih, membiarkan apapun yang datang terlihat jelas. Orang yang telah larut dalam kalimat ini tidak lagi terikat pada ego atau penilaian dangkal. Ia melihat sesuatu apa adanya tanpa kabut penilaian berlebihan. Dan justru disitulah letak kebijaksanaannya. Ia mampu melihat dunia dengan pandangan yang sejernih pantulan cahaya. Pada akhirnya, rahasia hati sebagai cermin adalah kesadaran bahwa ia tidak memiliki cahaya sendiri. Ia hanya memantulkan. Dan ketika ia benar-benar jernih, maka yang terlihat bukanlah dirinya, melainkan Dia. Inilah tahap di mana kalimat Qul huwallahu ahad tidak hanya menjadi bacaan, tetapi menjadi kehidupan. Hati bukan lagi sekadar milik pribadi, melainkan menjadi jendela bagi cahaya ilahi untuk menembus dunia. Bab 9. Saat kalimat itu mengubah denyut waktu dalam diri. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang benar-benar menyelam ke dalam kalimat Qul huwallahu ahad. Saat kalimat itu terus diulang dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, seakan-akan waktu di dalam diri berhenti mengikuti jam duniawi. Denyut waktu tidak lagi dihitung oleh detik, menit, atau jam, tetapi oleh kedalaman rasa yang hadir bersama namanya. Dalam keheningan itu,
Manusia seperti keluar dari arus waktu biasa dan masuk ke dimensi di mana yang ada hanyalah kehadirannya. Waktu yang biasanya terasa cepat, mendadak melambat ketika hati larut dalam zikir kalimat ini. Rasa gelisah yang biasanya menguasai saat detik-detik berlalu, mendadak sirna. Orang yang membacanya dengan khusyuk merasa seolah ia berada dalam keabadian, meski tubuhnya masih berada di dunia yang fana. Misteri inilah yang membuat para ahli ma'rifat menyebutnya sebagai pintu menuju aliran waktu ilahi, di mana yang mengalir bukanlah jam, melainkan cahaya kesadaran. Perhatikan orang-orang yang benar-benar hidup dalam zikir ini. Mereka bisa duduk berjam-jam dalam keheningan, namun merasa hanya sekejap. Atau sebaliknya, mereka bisa merasakan satu momen kecil, seperti meluas menjadi hamparan tanpa batas. Waktu tidak lagi linear, tetapi lentur, mengikuti alunan rasa yang dibawa oleh kalimat tersebut. Inilah bukti bahwa hati yang tersambung dengan Yang Maha Esa tidak lagi terikat oleh aturan duniawi, sebab ia merasakan getar keabadian di balik setiap hembusan nafasnya. Lebih dalam lagi, kalimat dari surat Al-Ikhlas mengajarkan bahwa waktu hanyalah ilusi yang diciptakan untuk membatasi manusia. Namun, bagi hati yang menyalakan cahayanya, batas itu bisa ditembus. Ia menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sekejap dari perjalanan ruh yang abadi. Setiap pengucapan kalimat ahad seakan meruntuhkan dinding antara sekarang, masa lalu, dan masa depan, sehingga jiwa merasa berdiri di satu titik yang abadi, kehadiran Allah semata. Inilah rahasia yang sulit diterima akal biasa. Satu kalimat pendek mampu mengubah cara manusia merasakan waktu. Ia bukan lagi hamba dari detik dan jam, melainkan hamba dari sang pemilik waktu itu sendiri. Dan ketika kesadaran ini menembus jiwa, dunia tidak lagi menakutkan, sebab apa yang disebut kehilangan, keterlambatan, atau bahkan kematian hanyalah pergantian layar dalam panggung kehidupan yang lebih luas. Bab 10. Saat cahaya itu menjadi jalan pulang. Setiap kalimat suci yang Allah turunkan menyimpan rahasia perjalanan ruh. Namun di antara semuanya, surat Al-Ikhlas adalah inti yang paling murni. Ia tidak berbicara tentang hukum dunia, tidak pula tentang kisah sejarah, tetapi tentang hakikat zat yang abadi. Maka ketika satu kalimat darinya meresap ke dalam hati, ia bukan sekadar bacaan, melainkan cahaya yang menunjuk arah pulang. Pulang dari kegelisahan menuju ketenangan, pulang dari kebingungan menuju kepastian, pulang dari kegelapan menuju cahaya yang tak pernah padam. Ada saat di mana manusia merasa jauh dari dirinya sendiri, terasing meski berada di tengah keramaian, kehilangan arah meski punya banyak tujuan. Pada saat itulah kalimat ini bekerja seperti kompas ilahi yang bergetar di dada. Ia berkata pelan, arahmu bukan keluar tetapi ke dalam, bukan kepada makhluk tetapi kepada Sang Pencipta. Dengan begitu, langkah-langkah yang tercecer dikumpulkan kembali, nafas yang kacau diseimbangkan, dan hati yang tercerai-berai dijahit oleh cahaya yang lembut namun kokoh. Ketika kalimat itu hidup dalam hati, ia akan menjadi pelita yang tak pernah padam. Meski dunia memadamkan semua lampu, ia akan menerangi jalan panjang kehidupan hingga saat jiwa ini meninggalkan raga. Pada detik terakhir kehidupan, cahaya dari kalimat itu akan menjadi penuntun, seakan berkata, jangan takut, jangan resah, jalan pulangmu sudah dipenuhi cahaya. Dan ruh pun akan melangkah tanpa ragu, sebab ia mengenali jalan itu. Jalan yang sejak awal telah ditunjukkan oleh firman-Nya. Lebih jauh, kalimat itu bukan hanya sekadar penuntun pribadi, melainkan penuntun semesta. Ia mengingatkan bahwa semua yang ada hanyalah bayangan, dan hanya Allah yang benar-benar nyata. Saat manusia menyadari hal ini, seluruh pencarian panjangnya menemukan ujung. Ia berhenti mencari di luar, sebab ia tahu bahwa cahaya sejati sudah lama menunggu di dalam. Dengan menyebut ahad, manusia tidak lagi merasa sendiri, karena ia menyatu dengan kehadiran yang Maha Tunggal. Dan akhirnya, perjalanan yang melelahkan ini menemukan istirahatnya. Satu kalimat dari surat Al-Ikhlas yang sederhana ternyata mampu menyalakan cahaya hati, mengubah rasa terhadap waktu, menghapus kegelisahan, bahkan menuntun langkah kembali ke asal muasal roh. Inilah jalan pulang yang tersembunyi, yang hanya dapat ditemui oleh mereka
yang berani menyelam dalam hening dan bersedia meletakkan seluruh egonya di hadapan keabadiannya. Maka bagi siapapun yang masih mencari, biarkan kalimat ini menjadi teman. Ia tak hanya membawamu pada ketenangan, ia membawamu pulang. Saudaraku, satu kalimat dari surat Al-Ikhlas bukan hanya bacaan di bibir, ia adalah cahaya yang, bila kau izinkan, akan merembes masuk ke dalam hatimu. Cahaya itu tak terlihat oleh mata, tapi ia mampu menggetarkan jiwa, menenangkan kegelisahan, dan menuntunmu kembali pada Sang Pemilik kehidupan. Setiap kali engkau membacanya, bayangkan bahwa pintu langit sedang terbuka. Bayangkan bahwa setiap hurufnya adalah percikan nur yang menetes ke dalam dadamu. Jika engkau istiqomah, maka cahaya itu akan menyala semakin terang, menyingkap gelap yang lama kau biarkan bersemayam di dalam dirimu. Maka renungkanlah, jangan hanya dengar lalu berlalu. Rasakan kedalamannya, serap energinya, dan biarkan ia menghidupkan ruhmu. Karena bisa jadi, kalimat inilah yang menjadi jawaban atas kegelisahan yang selama ini kau simpan sendiri. Jika engkau benar-benar merasakannya, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar, Allahu Akbar, sebagai saksi bahwa cahaya itu sudah mengetuk hatimu. Bagikan juga video ini, agar semakin banyak hati yang disapa oleh cahaya Al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.